Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pendidikan gizi pemberian tambahan makanan lokal kepada bumil dan balita. Sejarah pemberi makan tambahan dimulai dari tahun 80, kemudian tahun 90 PMT diberikan secara langsung kepada keluarga. Pada tahun 98 sampai tahun 2002 melalui JPS BK. 2005 diberikan dalam bentuk MPASI pabrikan, kemudian tahun 2006 MPASI lokal yang dilaksanakan oleh para kader posyandu di lapangan. Kemudian tahun 2007 sampai 2009 diberikan dalam bentuk MPASI pabrikan. Pemberian makanan tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi. Salah satunya adalah pemberian makanan tambahan diberikan kepada anak dengan kategori masalah akut serta akut kronis. Suplementasi dalam bentuk makan tambahan merupakan makan tambahan formulasi khusus yang difortifikasi dengan vitamin dan mineral kepada balita 6-59 bulan dengan kategori kurus dan ibu hamil kurang energi kronis. Ini contoh kartu PMT balita. Contoh makanan pendamping ASI, 12 keping biskuit, isinya ada energi, karbohidrat, protein, lemak, protein, mineral. Konsumsi perharinya untuk balita 6-11 bulan 8 keping per hari, 12-59 12 keping per hari. Per paket per orang 120 gram per hari kali 90 hari atau 10,8 kilogram. Komposisi gizi pembungkus atau 100 gram PMT ibu hamil ini dari energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini yang untuk ibu hamil lebih besar. Kalau lebih kurang dari 3 bulan hamilnya 2 keping per hari, kalau lebih 3 keping per hari. Per paket per orang 100 gram per hari kali 90 hari sama dengan 9 kilo. Prinsip pemberian makan tambahan pada PMT penyuluhan, PMT pemulihan. Penyuluhan itu memberikan edukasi kepada kelompok sasaran. Pemulihan itu memberikan asupan gizi yang sesuai dengan pemulihan kondisi persoalan gizi pada kelompok sasaran yang mengalami permasalahan malnutrisi, kurang gizi, atau gizi lebih. Sumber makanan bisa makanan lokal dan makanan pabrikan. Ini contoh makanan lokal seperti ini. Ada nasi, tomat, telur, sayur-sayur, bubur kacang hijau, kue risoles. Makanan pabrikannya seperti ini. Nilai gizi perbandingannya perlu perencanaan menu oleh ahli gizi. Perhitungkan nilai gizi pada setiap menu. Variasinya dapat dikreasikan lebih kreatif kalau dari pabrikan telah diformulasikan. Ini perbandingan makanan lokal dan makanan pabrikan dari jumlah, higienis, sugesti, pemulihan. Kemudian bisa digunakan dalam situasi darurat. Kalau PMT pabrikan itu dapat segera mengatasi kebutuhan makanan darurat, misalnya pada saat bencana. Contoh perbandingan menu makanan lokal dan makanan pabrikan. Ini menu lokal, ini pabrikan. Untuk zat mikro dan makronya biskuit PMT telah dihitung sesuai kebutuhan yang dapat berkontribusi pada asupan gizi secara maksimal. Ada vitamin A, D, E, B1, B2, B3, B12, folat, B6,
B5, vitamin C, zat besi. Pembelajaran pemberian makanan lokal untuk pemulihan gizi. Pemahaman pola konsumsi ibu hamil dan balita. Persentase ibu hamil risiko kurang energi, kalori. Komponen kenaikan berat badan ibu hamil. Ini dari semester pertama, 2 dan 3. Pemenuhan kebutuhan zat gizi oleh MPASI. Kebutuhan protein di Asia. Ini supply dari animal di Indonesia itu 28,31. Kalau protein dari sayuran 71. Kebutuhan supply-nya per hari 61. Strategi penjagaan stunting mencegah weight faltering, mencegah stunting, deteksi dini dan tata laksana segera. Penanggulangan stunting di Indonesia seharusnya diawali dengan weight faltering. Malnutrisi diawali dengan penurunan berat badan, weight faltering. Penurunan berat badan, severity berat badan sangat kurang. Rekomendasi WHO pada tahun 2003, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI paling lambat usia 6 bulan. Kemudian makanan pendamping ASI tepat waktu, kandungan nutrisi yang cukup baik mikro maupun makro, aman dan diberikan secara tepat dan benar. Bagaimana menggunakan 3 parameter status gizi dikaitkan cek berat badan per umur. Berat badan per umur itu ada normal, gizi kurang, gizi buruk. Tinggi badan per umur normal atau pendek. Berat badan per tinggi badan normal, kurus, sangat kurus. Lahirnya padat karya tunai desa bidang kesehatan. Kelengkap pikir padat karya tunai di desa. Masih tingginya angka gizi buruk dan stunting, masih tinggi angka pengangguran, masih tinggi angka kemiskinan, masih tinggi angka kesenjangan pendapatan. Tingginya jumlah desa tertinggal. Arahan Presiden dalam kebijakan untuk menurunkan angka stunting. Pemberian makanan tambahan. Ini dasar hukumnya. Anggaran untuk mendukung kegiatan padat karya tunai di desa. Proses panjang terbentuknya PKTD. 10 kabupaten kota sasaran kegiatan stunting. 16 kabupaten prioritas dan 160 desa prioritas. Ditetapkan program kegiatan PKTD di sektor kesehatan. Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Padat karya tunai desa menggunakan mekanisme bantuan pemerintah. Petunjuk teknis pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita. Konsep pelaksanaan pendidikan gizi dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
komponen pembiayaan, pengawasan, evaluasi program, piring makan bumil. Ini adalah makanan karbohidrat, nasi dan mie, karbohidrat dan sayur, karbohidrat, sayur dan protein nabati, karbo dan protein nabati. Ini contoh belanja bahan makanan, persiapan dan pengolahan, persiapan PMT lokal, PMT untuk balita, ibu hamil, dan remaja putri. Dialog dengan presiden, konferensi pers, pendidikan gizi untuk PMBA. 3 komponen utama penanggulangan stunting adalah pola asuh, pola makan, dan air bersih dan sanitasi. Perbaikan pola makan dari segi jumlah dan kualitas, pola asuh terutama perilaku praktik pemberian makan bayi dan anak, pelayanan kesehatan termasuk sanitasi dan air bersih. Ini contoh pola asuh. Stunting adalah siklus yang akan berlangsung terus-menerus jika tidak segera diatasi saat ini. Kebutuhan 1000 hari pertama kehidupan, ibu hamil makan lebih banyak 2 porsi lauk pauk, sayur, buah. Yang perlu minum tablet tambah darah, tidak merokok, hindari makan berpengawet, ikutin kelas ibu hamil, IMD, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, berikan kapsul vitamin A dan imunisasi, cuci tangan dengan sabun. Pola pemberian makan bagi bayi dan inisiasi menyusui dini segera lahir dalam 1 jam pertama, dilanjutkan dengan rawat gabung, memberikan hanya air susu ibu sejak lahir sampai berumur 6 bulan, memberikan makan pendamping air susu ibu mulai dari 6 bulan, menyusui dilanjutkan sampai 24 bulan atau lebih. Pendidikan gizi dalam PMBA, prinsip dasar PMT penyuluhan, komponen biaya, persyaratan, dan jenis makanan. Anjuran pemberian makanan bayi dan balita untuk usia 0 sampai 6 bulan ada ASI, 6 sampai 8 bulan ada makan lumat, kemudian 9 sampai 11 bulan ada makan lembik, 12 sampai 24 bulan makanan keluarga. Di atas 2 tahun makanan sama dengan makanan keluarga. Ini contoh penyuluhan PMT, pelaksanaan PMT penyuluhan, pencatatan dan pelaporan. Terima kasih, semoga bermanfaat.